Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Jumiati selaku dosen kepemimpinan Universitas Bina Sarana Informatika, dan yang kami banggakan yaitu teman-teman yang menonton video ini. Seperti yang kita tahu bahwa dunia ini terlahir banyak pemimpin-pemimpin hebat dari berbagai macam negara. Contohnya seperti Amerika Serikat, ada Donald Trump, Rusia ada Putin, dan lain-lainnya. Tapi teman-teman tahu nggak sih definisi dari pemimpin itu apa? Pemimpin adalah individu yang memimpin atau mempengaruhi atau mengarahkan suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, setiap pemimpin ini memiliki caranya masing-masing untuk memimpin. Di Indonesia sendiri, itu juga banyak sekali pemimpin-pemimpin hebat. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu presiden ketiga kita, B.J. Habibie. Pada video kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan atau menceritakan bagaimana B.J. Habibie ini menjadi sosok pemimpin yang luar biasa dengan cara dia memimpin, bagaimana karakteristiknya dan lain-lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, saksikan video ini sampai habis. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita kenali siapa sosok yang sedang kita bahas, yaitu Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat selama 1 tahun 5 bulan, terhitung dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Meskipun masa kepemimpinannya tergolong singkat, namun peran beliau sangat besar dalam masa transisi bangsa Indonesia dari era Orde Baru menuju era Reformasi. Bapak Habibie naik menjadi presiden pada masa yang sangat sulit, saat Indonesia dilanda krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998. Kondisi ekonomi hancur dan situasi politik sangat tidak stabil setelah lengsernya Presiden Soeharto. Namun di tengah kondisi tersebut, Habibie tampil bukan hanya sebagai seorang pemimpin politik, tapi juga sebagai seorang teknokrat dan ilmuwan. Latar belakangnya di bidang teknologi penerbangan membuatnya dikenal sebagai sosok cerdas, rasional, dan visioner. Bapak Habibie dikenal sebagai pemimpin transisi yang membawa bangsa ini keluar dari tekanan masa Orde Baru menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Dengan kata lain, Pak Habibie ini bukan hanya sekedar presiden sementara, tetapi juga arsitek awal era reformasi Indonesia yang menanamkan nilai kebebasan, nilai demokrasi, dan nilai tanggung jawab bangsa. Selanjutnya pada slide ini kita akan melihat tipe kepemimpinan Pak Habibie. Secara umum, kepemimpinan beliau dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu demokratis, transformasional, dan situasional. Yang pertama, yaitu kepemimpinan demokratis. Pak Habibie selalu membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi rakyat, dan menghargai kebebasan berpendapat. Contohnya seperti ketika beliau memberikan kebebasan pers dan membebaskan tahanan politik di masa awal pemerintahannya, ini menunjukkan sikap pemimpin yang mau mendengar dan memberi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi. Dan yang kedua ada kepemimpinan transformasional. Pak Habibie adalah sosok yang membawa perubahan besar, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan teknologi. Ia tidak hanya ingin memperbaiki sistem yang ada, tapi juga mengubah pola pikir bangsa Indonesia agar lebih maju, inovatif, dan berdaya saing. Dan yang ketiga ada kepemimpinan situasional. Artinya, Pak Habibie mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang terjadi. Saat menghadapi krisis ekonomi dan tekanan politik, beliau mengambil keputusan dengan cepat, namun tetap berdasarkan perhitungan rasional. Contohnya yaitu ketika menghadapi tuntutan reformasi, beliau tidak menggunakan kekuatan militer, tetapi memilih jalur demokrasi dan kompromi.
Dari ketiga tipe kepemimpinan ini, kita bisa melihat bahwa Pak Habibie adalah pemimpin yang cerdas, bijak, dan fleksibel, mampu beradaptasi dengan situasi sulit, namun tetap membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang Bapak B.J. Habibie, tentunya beliau mempunyai gaya kepemimpinan dan juga karakteristik pada saat masa jabatan beliau menjadi pemimpin negara. Nah, saya akan mempresentasikan 2 poin utama, yaitu gaya kepemimpinan dan juga ciri serta karakteristik kepemimpinannya. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan menyebut beliau dengan nama. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan B.J. Habibie. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan visioner, inovatif, humanis, religius, reformatif, dan teknokratik, atau bisa kita sebut cendekiawan. Oke, untuk poin yang pertama yaitu visioner dan inovatif. Sebagai seorang ilmuwan dan teknokrat, B.J. Habibie selalu berpikir jauh ke depan. Ia memiliki visi besar untuk memajukan Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, saat beliau mengembangkan industri pesawat terbang melalui IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Habibie percaya bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri. Sikap inovatifnya terlihat dari berbagai penemuan dan gagasan dalam bidang teknologi penerbangan yang diakui dunia internasional. Lalu, humanis dan religius. Meskipun sangat cerdas dan rasional, Habibie juga dikenal memiliki sisi humanis yang tinggi. Ia memperlakukan bawahannya dengan rasa hormat dan selalu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, sifat religiusnya tercermin dalam tutur kata dan tindakannya yang selalu dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Beliau sering menekankan bahwa ilmu dan teknologi harus diimbangi dengan moral dan spiritual agar membawa manfaat bagi sesama. Poin yang ketiga adalah reformatif. Habibie adalah sosok pemimpin yang membawa semangat reformasi. Ketika menjabat sebagai presiden, ia membuka era kebebasan berpendapat, membebaskan tahanan politik, dan memberi ruang bagi demokrasi di Indonesia. Kebijakannya yang berani menunjukkan bahwa beliau tidak takut melakukan perubahan besar demi kebaikan bangsa, meskipun masa jabatannya singkat. Oke, yang selanjutnya adalah teknokratik atau bisa kita sebut dengan cendekiawan. Sebagai pemimpin dengan latar belakang insinyur, Habibie memimpin dengan pendekatan yang sistematis, logis, dan berbasis data. Beliau menilai masalah bukan dari sisi politik semata, tetapi dengan cara ilmiah dan rasional. Gaya kepemimpinan teknokratik ini membuat keputusan-keputusannya seringkali tepat sasaran dan efisien karena didasari oleh perhitungan yang matang. Oke, untuk slide berikutnya, saya akan membahas tentang ciri dan karakteristik kepemimpinan B.J. Habibie. Selain gaya kepemimpinannya yang khas, B.J. Habibie juga memiliki sejumlah ciri dan karakteristik pribadi yang kuat, antara lain kecerdasan tinggi, analitis, dan berbasis ilmu pengetahuan. Habibie dikenal sebagai Mr. Crack di dunia penerbangan karena kecerdasannya yang luar biasa dalam menganalisis struktur pesawat. Kemampuannya berpikir ilmiah menjadikan sosok pemimpin yang sangat rasional dan solutif. Selanjutnya adalah demokratis, menghargai partisipasi dan kebebasan. Dalam masa pemerintahannya, beliau memberikan kebebasan pers dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa ia menghormati partisipasi rakyat dan proses demokrasi. Selanjutnya adalah visioner dan berorientasi pada masa depan. Habibie selalu memikirkan masa depan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi dan pendidikan. Ia yakin bahwa investasi terbesar dari suatu bangsa adalah pada sumber daya manusianya.
Lalu, tegas dalam pengambilan keputusan. Contoh nyata dari ketegasan Habibie terlihat ketika beliau mengambil keputusan bersejarah terkait referendum Timor Timur. Keputusan itu diambil dengan keberanian dan tanggung jawab penuh, meskipun memiliki konsekuensi politik yang besar. Nah, yang terakhir adalah rendah hati, religius, dan nasionalis. Meskipun memiliki prestasi luar biasa di tingkat internasional, Habibie tetap dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan sederhana. Ia juga sangat mencintai Indonesia dan selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa B.J. Habibie adalah sosok pemimpin yang visioner, ilmiah, dan berjiwa kemanusiaan tinggi. Gaya kepemimpinan dan karakter pribadinya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk memimpin dengan ilmu moral dan semangat kebangsaan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya B.J. Habibie sebagai pemimpin. Munculnya B.J. Habibie dalam kepemimpinan nasional Indonesia ini, khususnya sebagai presiden yang disebabkan oleh faktor konstitusional dan krisis politik yang memuncak pada tahun 1998. Yang pertama, di sini ada jabatan wakil presiden. B.J. Habibie ini menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada bulan Maret 1998 berdasarkan Undang-Undang 1945. Apabila presiden berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka wakil presiden secara otomatis akan menggantikannya. Posisi ini menjadi dasar hukum dan konstitusional bagi Habibie untuk naik menjadi presiden. Yang kedua, di sini ada krisis politik dan reformasi. Pada tahun 1998 ini, Indonesia mengalami krisis multidimensi, yang dimana itu meliputi krisis ekonomi, sosial, dan politik. Harga-harga melambung tinggi, pengangguran meningkat, dan kepercayaan terhadap pemerintah Soeharto itu semakin merosot tajam. Dan desakan dari rakyat, serta mahasiswa, untuk melakukan reformasi ini semakin kuat, menuntut perubahan kepemimpinan nasional. Nah, yang ketiga ini sudah memasuki era pengunduran diri Soeharto. Di tengah tekanan yang semakin berat, Presiden Soeharto itu mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 setelah memimpin selama lebih dari 30 tahun. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengunduran diri tersebut secara otomatis membuat wakil presiden yaitu B.J. Habibie untuk naik menggantikan posisi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan yang keempat ini ada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 ini menyatakan bahwa jika presiden berhenti, meninggal dunia, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka wakil presiden akan menggantikan posisi presiden sampai masa jabatannya berakhir. Atas dasar konstitusi inilah pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden itu dilakukan atau dinyatakan secara sah dan konstitusional. Saya pun akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Di sini adapun strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie, yaitu yang pertama di sini ada kebebasan pers. Pemerintah mencabut pembatasan media, memberi ruang bagi pers itu untuk bebas menyampaikan informasi dan kritik. Dan yang kedua di sini ada reformasi sistem pemilu. Diselenggarakan pemilu ini pada tahun 1999 yang lebih demokratis dengan banyak partai politik dan sistem yang lebih terbuka. Dan yang ketiga di sini pembatasan masa jabatan presiden. Presiden hanya boleh menjabat maksimal itu 2 periode untuk mencegah kekuasaan absolut. Dan yang keempat ada otonomi daerah. Jadi daerah ini diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam mengatur urusan daerah tersebut guna mengurangi sentralisasi kekuasaan. Dan yang kelima ada
pemisahan TNI dan Polri. Untuk TNI ini difokuskan pada pertahanan negara, sedangkan Polri difokuskan pada keamanan dalam negeri dan serta mengakhiri dua fungsi ABRI. Dan yang keenam, yang terakhir di sini ada referendum Timor Timur. Jadi, rakyat Timor Timur itu diberikan kesempatan memilih antara tetap di Indonesia atau merdeka. Dan hasilnya, Timor Timur ini memilih untuk merdeka, yaitu atau pisah dari Indonesia. Mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah melakukan berbagai pembaruan di bidang politik dan demokrasi, B.J. Habibie juga menerapkan sejumlah kebijakan penting dalam bidang ekonomi dan hukum untuk menstabilkan kondisi negara pasca krisis. Akibat jatuhnya nilai rupiah dan banyaknya bank yang kolaps, karena itu, beliau menerapkan berbagai strategi dan kebijakan ekonomi serta hukum untuk memulihkan kondisi negara. Yang pertama, restrukturisasi perbankan. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki sistem perbankan nasional yang rusak parah akibat krisis. Pemerintah menutup bank-bank yang tidak sehat dan memperkuat yang masih bisa diselamatkan. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan bisa pulih kembali. Yang kedua, independensi Bank Indonesia. Habibie membuat kebijakan agar Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen. Artinya, tidak lagi berada di bawah kendali langsung pemerintah. Dengan begitu, Bank Indonesia bisa fokus menjaga kestabilan moneter, mengendalikan inflasi, dan menjaga rupiah tanpa adanya tekanan politik. Yang ketiga, kebijakan anti-monopoli. Pada masa itu, banyak perusahaan besar yang menguasai pasar secara tidak adil. Untuk mengatasinya, Habibie membentuk undang-undang anti-monopoli dan persaingan usaha sehat agar bisa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan konsumen tidak dirugikan. Yang keempat, perlindungan konsumen. Habibie juga memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai pembeli dan pengguna barang atau jasa. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, supaya masyarakat mendapat produk yang layak dan pelayanan yang adil. Dan yang terakhir, stabilisasi rupiah. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan moneter dan fiskal untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Langkah ini penting agar harga-harga di dalam negeri bisa kembali terkendali dan perekonomian bisa tumbuh stabil. Melalui 5 strategi ini, restrukturisasi perbankan, independensi Bank Indonesia, anti-monopoli, perlindungan konsumen, dan stabilisasi rupiah, Habibie berhasil meletakkan dasar pemulihan ekonomi Indonesia setelah masa krisis. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan kepemimpinan beliau yang tegas, berani, dan berpikir jauh ke depan. Selanjutnya, saya juga akan membahas pengaruh kepemimpinan B.J. Habibie di bidang teknologi. Habibie dikenal bukan hanya sebagai presiden, tetapi juga sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena dedikasi dan kontribusinya yang sangat besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, atau biasa disebut Menristek. Dalam peran ini, Habibie berfokus untuk mengembangkan penelitian dan inovasi di berbagai sektor agar Indonesia tidak hanya lagi menjadi negara pengguna teknologi, tetapi juga pencipta teknologi. Yang kedua, beliau adalah pendiri BPPT, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Lembaga ini berfungsi untuk meneliti, mengembangkan, dan menerapkan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional. Melalui BPPT, banyak penelitian dan proyek teknologi besar yang berhasil diwujudkan. Yang ketiga, Habibie memimpin IPTN, yaitu Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Tujuan beliau adalah mengembangkan industri strategis berteknologi tinggi di dalam negeri,
agar Indonesia tidak terus bergantung pada produk luar negeri. Dan yang paling terkenal, beliau berhasil menciptakan pesawat N250 Gatot-Kaca, yang merupakan mahakarya industri penerbangan Indonesia. Pesawat ini menjadi simbol kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing di bidang teknologi canggih. Dengan proyek ini, Habibie membuktikan bahwa anak bangsa mampu merancang dan memproduksi pesawat sendiri. Dari sini, bisa kita lihat bahwa kepemimpinan B.J. Habibie tidak hanya berdampak di bidang politik, tetapi juga sangat besar di bidang teknologi. Beliau meletakkan dasar penting bagi kemajuan industri strategis dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berinovasi. Oke, sebelumnya kita sudah membahas pengaruh apa yang B.J. Habibie berikan kepada negara kita, Indonesia, pada masa kepemimpinannya. Sekarang, saya akan membahas tentang dampak apa sih yang B.J. Habibie berikan kepada Indonesia pada masa kepemimpinannya. Kita mulai dari dampak positifnya dulu. Di bidang ekonomi, B.J. Habibie berhasil menstabilkan rupiah dari 17.000 hingga 6.500 USD. Yang kedua, di bidang politik, yaitu membangun dasar demokrasi modern melalui pemilu 1999. Lalu pada bidang sosial, yaitu meningkatkan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Lalu selain itu, B.J. Habibie menjadi sosok inspiratif, yaitu menjadi teladan generasi muda dalam inovasi dan cinta tanah air. Selanjutnya ada dampak negatifnya nih teman-teman. Yang pertama yaitu keputusan referendum Timor Timur berujung pada lepasnya wilayah. Jadi ketika Timor Timur diberikan kebebasan untuk memilih, Timor Timur itu memutuskan untuk berpisah dengan Indonesia. Yang kedua yaitu masa jabatan yang singkat membuat banyak program yang belum terselesaikan. Yang ketiga yaitu lemah dalam dukungan politik, karena B.J. Habibie bisa dibilang lebih terkenal teknokrat dibanding politisi. Hal ini juga ya kemungkinan besar mempengaruhi masa jabatan B.J. Habibie yang singkat, karena lemahnya dukungan politik sehingga lawan-lawan politik B.J. Habibie berhasil mengalahkan B.J. Habibie. Itu tadi adalah penjelasan tentang B.J. Habibie, bagaimana cara dia memimpin, terus karakteristiknya seperti apa, dan pencapaiannya seperti apa, banyak sekali. Ini membuktikan bahwa B.J. Habibie merupakan contoh nyata seorang pemimpin yang mampu menggabungkan kecerdasan intelektual, visi masa depan, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam kepemimpinannya. Tipe kepemimpinannya yaitu yang demokratis, transformasional, dan situasional, tercermin dalam keberaniannya membuka ruang kebebasan politik, memberikan inspirasi melalui pembangunan iptek, serta menyelesaikan diri dengan krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an. Walaupun masa jabatannya singkat, B.J. Habibie berhasil menstabilkan ekonomi, meletakkan dasar demokrasi modern, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan dan teknologi. Habibie juga bukan hanya mewariskan kebijakan atau capaian politik, tetapi juga teladan moral bahwa pemimpin sejati itu harus berlandaskan integritas, keberanian mengambil keputusan, dan serta keberpihakan pada kemajuan bangsa. Dari sosok Habibie kita belajar bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada masa depan dapat menginspirasi generasi berikutnya untuk
terus berinovasi dan berkontribusi bagi negara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Kami kelompok 1 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. Produktif, lebih ide-idenya lebih cemerlang, kelihatan ternyata dia mampu membuat kapal terbang yang paling canggih. Itu paling canggih waktu itu loh. 20 tahun yang lalu udah fly by wire belum ada. The first fly by wire airplane ada buatan Airbus. Second is buatan Dirgantara Indonesia. The third is Boeing. Fakta. You bisa bilang apa? That's facts. Fakta. Terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu.